Halo guys, kembali lagi barengan Garasi 77 Channel guys. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat guys ya, tidak kurang suatu apapun guys. Oke guys, kali ini kita akan bahas Hot Wheels lagi ya guys ya. Ini dari seri Hot Wheels Exotics McLaren Elva ya guys ya. Dan ini adalah castingan terbaru di 2022. Kalau nggak salah lot L ya guys ya. Kalau nggak salah lot L. Kalau salah tolong di komen aja di bawah. Oke guys, kita akan review ini. Tapi sebelumnya bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya, tolong dong guys. Dipencet dulu subscribe-nya, pencet juga loncengnya guys ya. Karena Garasi 77 Channel akan terus memprovide video-video menarik, terutama review-review dari Hot Wheels, Matchbox, dan lain-lain guys ya. Oke guys, let's check it out. Yes guys, ini dia McLaren Elva ya guys ya. Ini menarik banget dan ini kayaknya memang castingan terbaru ya guys ya, keluarannya McLaren nih, mobil McLaren Elva. Dan ini cabrio ya istilahnya ya, kebuka gitu atapnya ya guys ya, keren banget sih kayaknya nih. Apalagi warnanya hitam. Dan ini memang pernah diminta juga ya oleh nggak tahu viewer apa subscriber tuh, karena nggak ada ininya. Tapi dari ada viewer Garasi 77 Channel, tolong dong di iniin Elva. Ya udah, kita sekalian deh nih ya, kita bahas Elva biar lebih menarik nih guys ya, karena ini adalah castingan terbaru dan gue pun juga penasaran ya kira-kira kerennya kayak gimana. Oke guys, langsung aja kita bahas dari kartnya seperti biasa guys. Ini adalah mobil ke 203 dari 250 mobil ya guys ya, dan ini adalah Hot Wheels di sini. Ikonnya ya memang sangat eye catching banget. Kalau yang 2022 kelihatan dia kepotong gitu ya. Dan di sini adalah McLaren Elva-nya, gambarnya keren. Ada orangnya ya guys ya. Gue tadi berharap sih ada orangnya, ternyata nggak ada. Ini kalau ada orangnya lucu juga kali guys ya. Ini adalah seri dari Hot Wheels Exotics ya. Dia adalah ada 10 mobil dan dia adalah mobil ke-6 dari 10 mobil ya. Dan ini memang castingan terbaru ya, McLaren Elva di 2022 ini guys. Dan tertulis di sini HCT09. Nanti kita akan cek di sini HCT09 atau tidak ya. Harusnya HCT09 ya, karena dia factory fresh atau karena dia castingan terbaru. McLaren Elva Hot Wheels Exotics, di sini ada copyright 2021 Mattel dan ada license dengan McLaren-nya nih guys. Mantap ya. Dan ini adalah barcode-nya. Oke guys, langsung aja guys, kita akan bongkar, kita akan lihat guys gimana kerennya ini si Elva ini ya. Namanya kok ini ya, namanya familiar banget ya, Elva, Eva gitu. Oke guys, mari kita bongkar. Oke guys, sudah terbongkar dari garasinya. Ini dia garasinya guys. Kita taruh dulu di sini mobilnya guys ya. Kita lihat bagian belakang kartnya, putih bersih, tidak ada apa-apa ya, bahkan bayangannya cuma sampai sini doang. Oke guys, dan ini diecast-nya. Wis. Ceper ya guys ya, kecil, ceper, mungil gitu ya, dan rendah banget dan kelihatannya retro banget ya, klasik banget, dan memang mobil ini banget nih, mobil racing kali ya harusnya ya. Dan warna hitamnya keren loh guys ya, kinclong ya, metalik gitu ya, mantep nih. Kita akan cek detailnya keren sih. Kita akan lihat ya guys ya. Oke guys, langsung aja kita bahas dari bagian bawah seperti biasa. Ini ada tulisan McLaren Elva ya di sini ya, HCT09. Jadi memang dia castingan terbaru ya, sama guys ya, HCT09 juga di sini di kartnya, dan di sini pun juga HCT09. Jadi memang dia factory fresh di 2022. Hot Wheels di sini ada copyright 2021 Mattel 1186 MJ1NL made in Malaysia. Bagian bawahnya tidak polos, tapi ada kayak bagian-bagian mesinnya atau gardanya seperti ini guys ya. Walaupun nggak tahu juga aslinya kayak gini ya, tapi keren sih ya. Oke guys, kita ke bagian kanan seperti ini guys. Gue suka dengan peleknya ya. Model rimnya itu memang cocok dengan si body mobilnya ya. Jadi kelihatan lebih sporty aja jadinya guys ya. Dan di McLaren Elva ini warnanya hitam dan dia ada kayak banyak lekukan aerodinamis di sini guys ya, yang membentuk si pintunya. Terus ada kayak segitiga gini ya, segitiga kayak monclong gini ya guys ya tuh. Dan bagian bawahnya side skirtnya tidak kelihatan base yang abu-abu ini ya guys, yang base plastiknya ini ya, karena tertutup sama body besinya guys. Jadi kalau dari samping pun kelihatan besi semua. Keren. Ada tampo 12 di sini guys, nanti kita akan makroin. Dan ini pun juga lumayan ya eksotik ya, istilahnya tuh memang sporty banget, seksi banget gitu guys ya. Dan di bagian belakangnya samping sini juga ada kayak lekukan, mungkin
bagian dari lampu-lampunya kali guys, walaupun tidak ada warnanya atau tidak dibedain dengan warna-warna tertentu ya guys ya. Dan ada spionnya guys, menariknya ada spionnya juga ya. Ini karena warna hitam jadi kurang kelihatan, tapi tuh guys ya, spionnya lumayan gede dan lumayan kelihatan banget, kentara banget ya spionnya guys tuh. Nanti kita makroin guys biar kelihatan ya. Di sini aerodinamisnya dekat bagian pintu, garis pintunya juga jelas nih guys ya, garis pintunya sampai sini gitu ya. Dari bawah sini nih guys, nih ada garis ini sampai ke atas ini. Angka 12-nya di sini ya, ini bagian spakboard ban depannya dan ban belakangnya juga ada. Mantap ya. Tidak ada tampol lagi dari samping kanan ya, kita ke sebelah kiri. Seperti ini guys, sama dengan yang sebelah kanan ya. Bentukan wheel rimnya seperti ini, ininya juga nih aerodinamisnya dilekukan ya, lakukan nyekluk ke tengah, terus sampingnya bagian bawahnya agak keluar, bagian atas tengahnya juga agak keluar gitu ya. Jadi ini kayak dalam di sininya guys ya, mungkin emang efek untuk aerodinamisnya. Garis pintunya juga sama jelas ya. Dan ada juga nih di sini guys, bagian samping sini nih, depan sini kayak lakukan untuk bagian lampu-lampunya ya, lampu sennya mungkin atau lampu depannya sebagian kelihatan dari sisi sebelah samping kiri dan kanannya guys. Di bagian belakang juga seperti ini ya, ada spakboardnya. Gue nggak ngeliat ada ini ya, apa namanya, tangki bensin ya, nggak kelihatan guys. Nggak tahu sih, mungkin memang karena mobil racing jadi tidak terlalu kelihatan ya. Dan ini pun juga nih guys, spionnya juga kelihatan jelas ya. Di sini lumayan gede, lumayan monohok banget istilahnya. Seru sih ada spionnya gitu ya, jadi mantap banget sih Hot Wheels nih bikinnya sekarang ya. Kita ke bagian depan guys. Nah di bagian depan seperti ini guys, ini bagian bawahnya grillnya plastik ya, si bumper bawahnya ini ya, bagian dari plastiknya, ada plastik si abu-abunya nih kayak gini guys ya, sampai ke atas ini, sampai ke depan gini, dan sampai ke bagian bawah ini dalam. Nanti kita ke makro ini guys ya. Tapi kalau di bagian yang ininya, ini bagian besinya ya guys ya, si bodi besinya ini sampai sini nih, yang ada warna putih ini sampai ke bagian samping sini guys ya. Nah ini dia guys, sampai ke bagian samping sini, ke depan sini gitu ya. Tapi di bagian dalamnya itu adalah dari si base plastik ini ya. Nanti kita makroin mudah-mudahan jelas ya guys ya. Nah kita ke bagian itunya guys, lampunya tidak terlalu kelihatan ya, karena tidak dikasih warna pembeda ya. Agak beda dikit sih guys ya, cuman ini kayaknya sih cetakan diecast ya. Nah ini karena kena pantulan cahaya aja, tapi sebenarnya kalau gue lihat tanpa kamera, gue lihat langsung ini warnanya hitam semua guys si lampu ini ya. Jadi tidak ada pembeda warnanya untuk lampunya. Oke, nah ini kita ke bagian cupnya guys. Cupnya seperti ini, ada warna putih di tengah gitu ya. Terus ada tengahnya juga nih ada bolongan, bukan bolongan sih sebenarnya, kayak aksen yang kotak gini ya. Gue nggak tahu harusnya asli bisa dibuka atau tempat angin. Tapi yang jelas di sini guys, ini tuh kayak bagian dari si interior guys ya. Jadi ini kayak plastik nih ya yang di tengah ini guys. Jadi bukan besi. Jadi si cup mesinnya ini sebenarnya bolong ya guys ya. Dan dimasukin oleh si plastik ini guys ya. Jadi plastik ini mungkin bagian dari si base-nya mungkin ya, seperti itu. Karena ini bukan besi guys ya. Nanti kita makroin, kita akan lihat bahwa ini adalah plastik, sama dengan plastik yang di bagian bawah ini guys ya. Oke, seperti itu. Ada angka 12, nggak tahu kenapa angka 12 ya guys ya. Mungkin memang ada sejarahnya seperti itu. Bagi yang tahu bisa komen ya guys ya. Dan di bagian kiri kanannya ini, di bagian kap mesinnya pun juga ada kayak aerodinamis style ya. Jadi kayak bentukannya tuh, lekukannya memang tuh lengkungnya nih, lengkungan sporty ya. Makanya dibilangnya eksotik karena penuh dengan lengkungan-lengkungan gitu guys. Nah menariknya guys, di bagian interiornya kelihatan banget bangkunya ya. Bangkunya kelihatan keren banget, walaupun dia dari plastik dan warna coklat ya. Tapi bagus ya, artinya dia bangkunya tuh tidak asal bangku aja ya. Jadi bentukannya ada bagian headrestnya gitu ya, ada kayak di bagian bawahnya itu gitu loh. Jadi keren banget sih walaupun dia plastik ya. Cukup detail jadinya guys ya. Dan di bagian dashboardnya ini pun juga sampai kelihatan dari atas ya guys ya, bagian dashboard yang samping kiri ini. Dan dia samping kanan, dan samping kirinya adalah setirnya. Setirnya pun juga terlihat dari besi guys. Besi kayaknya ya, harusnya sih besi sih. Bentar. Tidak terlalu kelihatan sih, cuman gue prediksi ini besi sih guys, karena dia nempel dengan si ininya, si diecastnya ya, si bodinya ini tuh. Karena yang ini nih adalah si besinya. Jadi si supirnya ini ya, supir lagi setirnya ya guys ya, setirnya ini kayaknya sih besi ya guys ya. Nanti coba kita makroin, mudah-mudahan kelihatan ya guys ya, mudah-mudahan. Tapi kayaknya sih besi guys, kayaknya ya. Nanti coba kita makroin dan kita lihat guys ya. Coba kalau dideketin gini pun agak kelihatan kayak plastik ya, cuman kalau gue pegang itu keras kayaknya. Oh enggak sih guys, kayaknya ya, kayaknya sih bisa kebuka kali ya, bukan kayak ini besi. Penasaran guys, nanti coba kita makroin biar kita lihat lebih detail lagi guys ya.
Oke, yang di bagian belakang pun juga ini guys ya. Ini juga besi semua ya, bukan plastik. Jadi yang hitam-hitam ini adalah besi semua. Ya, di bagian belakang ini yang kayak roket 2 ini juga besi nih guys ya. Tuh sampai sininya guys ya. Itu pun juga besi. Jadi besinya banyak nih. Interiornya menurut gua mostly besi ya. Yang plastik itu cuman si kursi ini doang guys. Semuanya ini besi. Keren loh sebenarnya. Castingannya mantep. Ya. Cuman di bagian sini guys, ini kayaknya plastik nih guys. Si hitam yang 2 ini ya, yang bolongan, bukan bolongan sini ya, yang kotak ini nih sama yang sampai sini ini adalah plastik. Karena kalau dilihat dia beda sendiri guys, bukan besi. Jadi kayak ada garis pemisahnya di sini ya. Tapi overall keren loh kalau lihat dari kayak gini guys. Ini besi semua, yang bagian sininya ya, di tengah ini adalah plastik. Keren. Dan di bagian belakangnya ini ada ceklukan gini, gue nggak tahu apaan nih ya, tapi menarik banget ya. Bagus gitu ya, dan ini eksotiknya juga kelihatan ya. Tuh lengkungannya juga terjaga istilahnya ya, memang eksotik sih sebenarnya. Oke guys, nah ini di bagian belakangnya kelihatan bahwa ini adalah si plastik ya, bagian dari plastik. Bahkan di nomor polisi juga adalah bagian dari base plastiknya ya guys ya. Di bagian belakangnya juga ada lampu seperti ini, lampu bagian belakang gitu ya. Gue nggak lihat ada knalpot sih. Di mana knalpotnya kah? Gerangan, tidak terlihat ya guys ya. Apakah ini knalpotnya guys ya? Mungkin aja ya, gue nggak tahu. Tapi ini bisa jadi lampu ya. Dan ini yang hitam-hitam ini, bagian ini adalah besi. Jadi si yang bulatan 2 ini adalah besi guys ya. Bagian dari si body. Oh sebentar, bisa jadi ini adalah bagian plastik juga sih guys ya. Tuh lihat. Jadi si, oh tidak guys, maaf. Ini kayaknya besi semua guys sampai sini ya. Sampai sini nih yang lurus ini guys. Ini besi semua guys. Jadi si dua bolongan atau 2 lingkaran ini juga bagiannya dari besi. Jadi ini mobil keren loh guys ya. Bahkan sampai sini besinya loh. Sampai bagian sini nih. Dari sini terus ke sini sampai sini. Jadi yang plastik itu cuman yang ini doang guys. Ini cuman yang bagian bawah ini doang. Keren loh guys. Jadi overall ini mobil juga kerasa lebih berat ya. Jadi menurut gua bagian plastiknya itu sangat sedikit, yaitu bagian bawah ini ya, base bawah ini, si bumper depan sama bagian belakangnya nomor polisi ini, sama si interior si ininya, apa namanya, kursinya ya, sama yang ini dikit sama ini cowok dikit. Tapi yang lain-lainnya kayaknya sih besi ya. Gue penasaran sama si supir, si ini nih, setirnya nih guys ya. Setir ini besi apa plastik gitu guys. Oke guys, kita makroin ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan ini, terutama si bagian setir ini, apakah dia plastik atau besi. Langsung kita makroin. Oke guys, langsung kita makroin, dan gue pakai cahaya nih guys ya, pakai flash dari kamera gue. Kelihatan ya guys ya, memang kayaknya sih plastik ya. Kelihatan ada moldingnya di situ ya. Si bagian setirnya ini ada molding di bagian bawah tuh, lipatan plastiknya ya guys ya. Dan agak berbeda antara si ini guys, si bagian depannya nih, ceklukan depan, dengan si bagian bundaran si setirnya ya. Jadi kayaknya sih memang plastik guys. Tuh. Warnanya pun juga berbeda ya. Warnanya pun juga berbeda, jadi memang gue sih yakin ini yang bagian setirnya doang ya itu plastik. Tapi yang di depan-depannya nih, dashboardnya gitu ya, itu semua adalah besi guys. Ya mantap. Mantap guys. Tuh. Jadi bagian langsung aja kita ke bagian atas ini pun juga besi guys ya, tuh besi. Nah yang tengah ini adalah plastik, yang ini guys ya ini plastik, yang ini semua besi. Langsung nih tuh lihat tuh, mantap ya guys ya. Dan ke bagian belakangnya juga kelihatan guys yang besinya tuh ya. Nah ini dia, bagian besinya itu adalah tuh yang di garis ini ya, garis ini nih kelihatan pembedanya guys. Yang bagian bawahnya adalah plastik. Tuh mantap. Bahkan sampai sini guys yang besinya tuh, sampai bagian bawah sini nih. Ya spakboard ban mobilnya pun juga dia besi. Tuh. Sini nih ke atas nih besi semua. Menarik banget ya guys ya. Tuh. Jadi memang bukan main-main nih si Elva ini ya. Tuh, ini besi semua, angka 12-nya seperti ini guys ya. Dan ini bagian spionnya nih. Tuh, spion juga kelihatan. Ini wheel rimnya ya. Jadi memang mostly dia dari besi semua ini si Elva ini guys ya, kelihatan banget gitu. Ini bagian kap mesinnya juga besi ya. Nah di bagian depannya nih guys tuh lihat. Ini pun juga yang bagian bawah ini adalah plastik, tapi bagian besinya ini udah sampai moncong yang melingkar ini guys ya. Tuh. Itu pun besi. Mantap. Lampunya nih guys, walaupun tidak diwarnain ya, tapi ada cetakannya. Ini dia angka 12-nya guys tuh. Nah, tapi kalau kelihatan di sini guys, ini pun dia plastik ya yang tengah ini, tapi yang ini semua adalah besi. Seperti itu guys. Nah, ini sebelah kirinya ya. Ini juga nih garis pintunya guys. Spionnya nih seperti ini ya.
K12 nya ya, walaupun tamponnya nggak terlalu rapi ya, tapi oke lah. Nah ini guys, bagian aerodinamisnya pun juga nih, bagian dari bodi besinya juga keren ya, menarik. Dan ini interior si kursinya guys ya, kursinya ini ada headrestnya, dan ini warna coklatnya adalah plastik ya guys ya, keren loh. Dan ini bagian si ininya nih guys. Nah ini kayaknya nih yang di bagian bawah ini nih guys, ini kayaknya juga plastik ya, yang kotak ini di bawah. Jadi bagian bodi besinya itu sampai yang di atas ini doang nih guys, seperti itu. Tapi overall keren sih, dan gue suka banget nih karena besi semua mostly ya, bahkan interiornya dikit loh yang plastik guys ya. Yang ceklukan di tengah pun ini juga besi guys, yang hitam di kecil atau kotak ini guys ya, mantap guys ya, keren. Oke guys, sudah kita makroin dan sudah kita review secara detail juga ya guys ya. Kesimpulannya gimana guys menurut Garasi 77 channel? Well, bagi gue sih mungkin tidak akan terus-terusan kalau ketemu gue serok, tidak ya, tapi paling tidak gue punya satu yang udah bisa gue koleksi gitu ya, itu udah cukup. Karena McLaren pun sebenarnya mobilnya keren-keren guys ya, cuman kayaknya sih tidak sepopuler JDM ya. Lagi-lagi ya, ini selera lagi guys. Jadi tapi kalau lihat dari selera diecaster kan pengennya yang bisa dicuanin gitu ya. Dan ini kayaknya gue nggak yakin sih bisa dicuanin, tapi paling tidak dari sisi castingannya, dari sisi materialnya, ini gue suka banget guys ya. Dari sisi castingannya nih, eksotiknya benar-benar eksotik, seksi banget, kelihatannya sporty banget gitu ya. Dan dari sisi materialnya, menurut gue ini mobil diecast Hot Wheel basic ya, yang banyak banget material diecastnya guys ya, yang banyak yang majority dari material atau bahannya itu adalah besi atau diecast dibanding kalau mobil-mobil lain gitu guys ya. Jadi menarik banget kalau untuk diserok, untuk dikoleksi gitu guys. Oke guys, gitu aja. Semoga review ini bisa bantu teman-teman semua untuk jadi referensi ya guys ya. Bagi yang belum mencet subscribe dan loncengnya, tolong guys dipencet dulu subscribe-nya, pencet juga loncengnya guys ya. Dan kalau suka sama video ini bisa di like, di share, komen juga dipersilakan guys. Oke guys, see you on the next video. Stay safe and peace out.